Shalom, menjua-jua, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa 2 Agustus 2022. Hidup ini dipenuhi 1000 macam hal manis, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kasih dan berkat-Mu tetap melimpah setiap hari buat hidup kami. Dan biarlah juga penyertaan Tuhan dan berkat-Mu, hidup kami juga hari ini penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saudara, dalam nama Tuhan, seorang gadis yang baru saja hubungannya diputuskan oleh kekasihnya merasakan kesedihan yang hebat. Ia tidak lagi memiliki selera untuk makan, bahkan selera untuk tersenyum pun tidak ada lagi. Suatu hari temannya menyarankan agar gadis ini berdoa. Malah gadis itu tertawa dan berkata, "Memangnya doa bisa membawanya kembali kepadaku?" Namun karena terlalu lama terdiam dan kebingungan harus melakukan apa, lalu gadis ini berdoa. Keesokan harinya sang teman menanyakan kepada gadis tersebut, "Sudahkah kamu berdoa?" Gadis itu menjawab, "Ya, aku sudah berdoa." Tapi dia belum memberiku kabar. "Lalu kau kesal karena doamu tidak berhasil membawanya kembali kepadamu?" Gadis ini tersenyum dan berkata, "Doaku semalam memang tidak membawanya kembali kepadaku, namun membuatku tidak menginginkannya lagi. Aku merasakan ketenangan sekarang. Terima kasih atas saranmu. Kini aku akan terus berdoa tentang apapun masalah yang kuhadapi, supaya ketenangan dan kelegaan itu selalu ada." Ya, kita perlu belajar bahwa tidak selamanya doa kita dijawab. Namun kerap kali dalam berdoa, kita sendirilah yang akan diubahkan. Saudaraku, kehidupan yang kita jalani seringkali digambarkan seperti tanaman. Salah satunya adalah sama-sama memiliki akar yang kuat. Dengan demikian, tidak peduli seberapa banyak ia berbuah, seberapa besar batangnya, seberapa tingginya, pohon itu akan tetap kokoh berdiri. Bahkan ada beberapa pohon yang dapat berusia ribuan tahun, karena akarnya begitu kuat dan dalam. Berbanding terbalik dengan ilalang yang hanya memiliki akar yang pendek, sehingga tanaman itu akan lebih mudah tercabut, dan akhirnya mudah layu dan mati. Di akhir zaman ini banyak orang yang begitu mudah berubah. Mereka tidak lagi setia, bahkan percaya kepada Tuhan. Oleh karena hanya masalah sakit penyakit, penderitaan, bahkan juga dalam hal berkelimpahan. Mereka sering berkata, percuma, hanya buang-buang waktu dan uang. Tantangan dan masalah pasti kita alami setiap hari. Kadang terasa ringan, namun tak jarang juga hal yang berat terjadi, sehingga membuat kita ingin menyerah karena lelah. Disinilah komitmen kita diuji. Jika kita menyadari pekerjaan sebagai anugerah, tentunya kita akan merespon sebagai salah satu cara Tuhan untuk membawanya kepada level yang lebih tinggi. Apabila ingin jadi menang, kita harus memulainya dari kemenangan, yaitu kemenangan Kristus. Kebimbangan, kekalahan, keputusasaan bukanlah modal yang digunakan untuk membangun kehidupan berkemenangan. Kita tidak mungkin menjadi orang-orang menang jika kita sendiri tidak mengetahui posisi kita sebagai orang-orang yang menang dalam Kristus. Oleh karena itu, pada hari ini, jadilah orang pemenang karena kita hidup oleh karena Kristus. Amin. Nyanyian kita bagai Raja Wali terbang tinggi. Menjua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.